Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah, turunlah ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya Muhammad, apabila datang hambaku kepadamu kemudian dia bertanya, apakah aku ini jauh atau dekat? Maka katakan kepadanya, fa inni qaribun, aku ini dekat kata Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini kabar gembira bukan cuma untuk kita yang hadir, tapi untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ingin bermunajat kepada Allah. Apa kabar gembiranya? Allah pasti mengabulkan setiap doa dan harapan hambanya yang berharap dan berdoa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallamuhu ala habibil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'd, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang paling besar, nikmat yang mampu menenteramkan hati kita ketika mendapatkan banyak masalah dalam kehidupan. Apa nikmat itu? Allah jadikan setiap lisan-lisan kita ini basah dengan zikrullah. Lisan-lisan kita ini masih Allah izinkan untuk menyebut namanya yang maha agung, nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka rutinitas majelis jalsatul ahbab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka itu hadirnya kita di acara rutinitas setiap malam Selasa ini adalah suatu wasilah ataupun suatu sarana agar kita tidak jauh dari Allah dan tidak terbelenggu dengan sulitnya kehidupan kita ini dan seluruh masalah yang kita miliki. Karena itu Allah berikan kesempatan, Allah hibur kita, Allah tenangkan jiwa kita, hati kita dengan cara Allah mengizinkan untuk menyebut namanya yang maha mulia. Mudah-mudahan pembacaan hizib dan zikir ini serta salawat dan salam kepada nabinya yang mulia mengantarkan kita kepada keridhaannya yang maha suci dan maha agung. Amin ya rabbal alamin. Akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja pada malam yang mulia ini. Malam hari ini kita telah bertepatan sudah memasuki bulan Nabi Muhammad, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana bulan ini sangat sekali dijaga oleh para awliya, para ashabul masalih, sehingga mereka tidaklah meninggalkan satu bulan demi satu bulan yang lain, satu bulan kemudian berganti dengan bulan yang lain, kecuali di setiap masing-masing bulan itu telah mereka isi dengan ibadah kepada Allah, telah diisi oleh mereka dengan munajat yang banyak kepada Allah. Karena itu saya teringat dengan satu orang Arabi. Orang Arabi ini disebut orang Arab pegunungan. Kalau bahasa kita itu orang pedalaman, orang kampung. Datang orang Arabi ini kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Am-gharibu Rabbuna, apakah Tuhanku itu dekat? Cukup bagiku untuk berbisik-bisik. Au
ba'idu rabbuna famunadi. Ataukah Allah itu jauh ya Rasulullah, sehingga aku harus meneriakkan, melantangkan suaraku supaya aku bisa berbicara ataupun bermunajat kepada Allah. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejenak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah, turunlah ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya Muhammad, apabila datang hambaku kepadamu kemudian dia bertanya, apakah aku ini jauh atau dekat? Maka katakan kepadanya, fa inni qaribun, aku ini dekat, kata Allah. Fa inni qaribun, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini kabar gembira bukan cuma untuk kita yang hadir, tapi untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ingin bermunajat kepada Allah. Apa kabar gembiranya? Allah pasti mengabulkan setiap doa dan harapan hambanya yang berharap dan berdoa kepadanya. Karena itu pada malam yang mulia ini kita hadir di rutinitas majelis ini bukan hanya sekedar berzikir, bukan hanya duduk di dalam majelis taman ilmu, yang dimana taman seperti ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Tetapi kita datang dengan membawa harapan yang besar, dengan membawa harapan yang banyak, harapan yang tertinggi. Semoga kita keluar dan nanti ketika kita meninggal dunia Allah memberikan ridha-Nya kepada kita semuanya. Nah, karena itu para ulama as-salafun saleh tidaklah mereka keluar daripada bulan Ramadan, berganti Sya'ban, Ramadan, Rajab dan bulan-bulan yang lainnya, kecuali mereka telah mengisi bulan-bulan itu dengan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan istimewa. Banyak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, aku melihat Anda berpuasa di bulan Sya'ban ini tidak sama sebagaimana puasa di bulan yang lain." Kalau bahasa kita agak beda. Rasulullah ini lebih bersemangat dan lebihlah daripada puasa Nabi di luar bulan Sya'ban. Apa kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Na'am, iya. Karena ini bulan," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "adalah bulan yang diapit di antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya dihimpit ataupun diapit, digandeng oleh dua bulan, di tengahnya namanya bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan," kata Rasulullah. Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, padahal di dalamnya terdapat keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kenapa bulan ini memiliki segudang keistimewaan sehingga Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban? Karena di bulan itu, maksudnya bulan Sya'ban, turfa'u fihi, di dalamnya diangkat amal manusia, disetorkan kepada Allah. Jadi mulai kita ini diciptakan oleh Allah dalam setiap tahunnya, pada bulan Sya'ban ini Allah mengangkat amal kita, disetorkan kepada Allah. Jadi kata Nabi Muhammad, "Wa uhibbu an yurfa'a amali wa anna shaim." Dan aku suka, senang kalau nanti amalku disetorkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, sementara aku dalam keadaan puasa. Jadi bulan Sya'ban ini banyak dilupakan orang. Orang pada fokus kepada Rajab sama Ramadan. Ada lagi, padahal puasa ada malah macam dekat ni Ramadan ni, bau Ramadan, suasana beda, puasa ada. Padahal kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Rajab syahruz zar'i. Rajab ini bulan kita nanam. Jadi mulai ibadah tidur di Rajab sudah mulai ibadah. Puasa, ada puasa Rajab, ada namanya
istighfar bulan Rajab dan amalannya itu di bulan Rajab, jangan nunggu di Ramadan. Maka itu kata para ulama ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan. Tapi jangan lupa kata para ulama, di belakangnya ulama menambahkan wa a'inna 'ala siyam wa 'alal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, minta bantu aku ya Allah. Kalau kita tak minta bantu sama Allah tak bisa. Makanya setiap kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu juga aku meminta pertolongan. Maka itu jangan kita ini cuma Ramadan, senang dalam Ramadan bagus, boleh, sunnah. Dalam hadis ini jelas, man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa orang yang senang untuk menyambut bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Tapi jangan cuma modal senang saja, tapi minta bantu kepada Allah ketika ingin datang bulan suci Ramadan. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Allah bantu aku nih Allah. Bantu untuk apa? Supaya aku ini bisa berdiri. Maksudnya apa? Beribadah di bulan Ramadan. Wal qiyam wal siyam, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tilawatil Quran, untuk baca Quran. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kalau Rajab bulan istighfar kata ulama. Kalau Sya'ban bulannya sholawat. Dan kalau Ramadan bulannya Al-Quran. Nah, kita datang pada bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Apa di tengahnya? Bulan Sya'ban. Tidak panjang yang ingin saya bahas, cuma bulan Sya'ban ini penting kita harus mengetahui apa saja keistimewaan bulan Sya'ban ini. Yang tahu sih kita Ramadan, Rajab, Maulid. Maulid tahunya bukan karena banyak Maulid mana-mana banyak makan, banyak mulut. Nah, Maulid dengan mulut hampir sama. Nah, orang Maulid kadang niatnya bukan untuk sholawat, bukan untuk mengagungkan daripada hari lahir Nabi, cuma nak mikirkan berkat balik. Nah, kan? Begitu. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Sya'ban ini adalah kita dianjurkan oleh para ulama untuk mengetahui keistimewaan bulan Sya'ban. Apa sih keistimewaan bulan Sya'ban? Kata para ulama dalam kitab Madza fi Sya'ban, nama kitabnya. Kata para ulama, dianjurkan di bulan Sya'ban untuk memperbanyak baca sholawat kepada khairil anam. Khairil anam itu, anak itu sebaik-baiknya manusia siapa? Baginda Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Harus di bulan Sya'ban gitu nih, memperbanyak baca sholawat. Rupanya di dalam kitab Madza fi Sya'ban dijelaskan, dan di dalam kitab yang lain, bahwa pada bulan Sya'ban turun ayat di dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikat yang mulia selalu dan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali bersolawat itu Allah, bukan manusia. Yang pertama kali muji Nabi itu Allah, bukan Nabi, bukan malaikat, bukan ulama, bukan habib, bukan kiai, bukan. Tetapi yang pertama kali memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatahu. Kemudian setelah Allah yang baca solawat siapa? Para malaikat. Barulah Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang punya iman. Kalau kan bahasa Inggrisnya sandi iman, telepon pengeran, panggil, dikane, orang yang sandi iman, telepon Allah. Kata pangeran, orang yang punya iman, yang punya cinta dalam hatinya, sallu alaihi, salawatlah kamu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad.
Jadi kalau ada orang tak suka sholawat, bisa dipastikan patut dicurigai imannya belum sempurna. Ini wajib sholawat sama Nabi itu bukan sunnah, wajib. Cuman ulama membagi kewajiban itu. Imam Syafi'i mengatakan wajib sholawat itu hanya dalam sholat. Di luar sholat tidak wajib. Ada yang bilang sholawat itu wajib hanya seumur hidup sekali. Ada yang bilang sholawat wajib ketika mendengar nama Nabi wajib baca sholawat. Ada yang bilang kalau kita umat Islam, umat Nabi wajib sholawat dalam setiap hari. Ingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di bulan Sya'ban ini karena telah turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka sayyogyanya seharusnya bagi kita untuk memperbanyak mengenang ataupun mengingat bersolawat kepada Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang menarik sebelum anda tutup. Di antara manfaat dan keistimewaan solawat anda ambil di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangannya Asy-Syaikh As-Samarqandi, Abu Layth As-Samarqandi. Yang nama menjadi Abu Layth As-Samarqandi. Jangan sebenarnya Samarqandi, akut kof. As-Samarqandi. Dalam kitab ini dijelaskan faidah salawat. Ini dengarkan baik-baik. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dari sahabatnya Rasulullah namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dari kecil udah jadi pembantunya Nabi Muhammad. 10 tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas di bawa sendal, bawa sisir, bawa siwaknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh rapi lawak. Jadi kalau ada zaman sekarang orang tak ada rapi-rapi, rambut acak-acakan, muka poradol, itu tak mencerminkan daripada kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pakai minyak luar biasa, beli lah minyak, pakai sisir, pakai siwak, ini tak ada. Tusuk gigi yang itu aneh sekali. Gigi tak berlubang. Karena itu penting yang namanya apa? Pakai sisir itu sunnah, pakai siwak, pakai minyak wangi. Atif, wangi-wangian itu kata Imam Syafi'i yuridu dzaka. Orang yang suka pakai wangi-wangian itu bisa diwarisi cerdas akalnya. Kemudian dalam riwayat malaikat itu suka dengan bau-bau wangi. Kalau bau sampah, bau comber, bau ketiak, bau badan, itu kan setan. Makanya kalau pengen didekati malaikat wangi-wangi. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Beliau bersabda, "Man shalla alayya", barang siapa yang bersolawat kepadaku, man shalla alayya min ummati mukhlishan. Siapa orang yang baca solawat kepadaku ikhlas. Dia ikhlas, cuma cinta kepada Nabi Muhammad, ikhlas dia. Mukhlishan min qalbi, dia ikhlas. Ucapan itu, sholawat itu keluar dari lubuk hatinya dia, karena rasa cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun satu kali kepada Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Maka Allah akan mengangkat 10 derajatnya itu orang. Sallallahu alaihi asyra sholawat. Allah sholawat sama dia 10 kali sholawat. Ini yang perlu kita tahu semua. Sholawatnya Allah kepada orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan ampunan kepada orang itu. Jadi Allah memberikan sholawat kepada orang yang membaca sholawat dengan 10 kali sholawat dalam 1 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa sholawatnya Allah itu? Allah memberikan ampun. Wa rafa'alahu asyra darajat. Allah angkat 10 derajatnya. Apalagi dari misalnya kita baca maulid, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi, itu udah berapa sholawat itu. Jadi Allah akan angkat 10 derajat. Wa maha anhu asyra sayyi'at. Allah ampuni dosa kita 10 kesalahan. Cukup mudahnya baca sholat. Ada yang lebih hebat lagi ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 10 kali. 10 kali ini modalnya 10 kali ya. Maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. 50 di akhirat, 30 di dunia. Apa? 30 di dunia, 70-nya di akhirat. Paham tidak maksudnya? Kita cuma baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 10 ya 10. Ente punya tabungan bukan di bank BCA BRI, bukan tabungan ente di akhirat. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ente pegang semua pasti akan hancur dan binasa, hilang. Tetapi apa yang telah Allah simpan, ditabung sama Allah, akan kekal abadi selama-lama. Mumpung ente masih kita ini Allah kasih hidup di dunia, mumpung kita ini Allah kasih umur panjang, kesempatan, buatlah tabungan yang sebanyak mungkin agar nanti di akhirat bekal kita ketika kita hidup di alam selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, di alam yang berbeda, di kehidupan yang baru nanti. Dan itu kehidupan tiada kematian di dalamnya. Hiduplah nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al rahmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa aghithna ya Allah bi tariqatihim wa mu'afatna min al-fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari apa yang kita paparkan pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.